Nah, saya akan menceritakan sejarah Perang Jamal dan juga Perang Siffin. Gimana sih sejarahnya? Jadi, peristiwa Perang Jamal dan Perang Siffin adalah peristiwa perang antara sesama umat Islam yang tidak bisa dilupakan pada saat itu. Banyak pertumpahan darah yang terjadi karena sebuah kesalahpahaman antara sesama umat Islam dalam mengambil kebijakan dan keputusan, berdasarkan keinginan untuk menuntut para pengalir darah Utsman untuk segera diadili. Awalnya, sebelum terjadinya pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, banyak fitnah-fitnah yang disodorkan terhadapnya. Dalang dari fitnah tersebut merupakan perbuatan kaum Asyabiyah. Jadi, kaum Asyabiyah ini dengan sifat jahiliyahnya, mereka memfitnah Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah yang mendahulukan kesejahteraan kerabatnya daripada umat. Mereka tidak hanya memfitnah Khalifah Utsman, tapi mereka juga kubu Ali bin Abi Thalib, Aisyah, dan Muawiyah, sehingga menimbulkan peperangan yang banyak merenggut nyawa kaum muslimin pada saat itu. Perpecahan kubu tidak lagi bisa dihindarkan, sebab masing-masing teguh dengan pendiriannya dalam menegakkan hukum Islam. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kekhalifahannya dilanjutkan oleh keturunan Hasan bin Ali. Tetapi tidak lama kemudian Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahannya terhadap Muawiyah bin Abu Sufyan. Implikasi dari peristiwa perang saudara ini adalah timbulnya perpecahan aliran politik Syiah dan Khawarij. Syiah Muawiyah adalah pendukung dan pembela Muawiyah, sedangkan Syiah Ali adalah pendukung Ali. Istilah Syiah belum diciptakan sebagai nama sekte muslim tertentu pada masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ada orang-orang yang mendukung Ali selama pemilihan khalifah ketiga setelah kematian Abu Bakar. Tetapi setelah umat Islam memilih Utsman, para pendukung ini termasuk Ali akhirnya bersumpah setia kepada Utsman. Ali termasuk di antara mereka yang akhirnya bersumpah setia kepada Utsman. Kenyataannya, keadaan seperti itu belum melahirkan sekte Islam Syiah. Istilah Syiah pertama kali muncul sebagai nama sebagian umat Islam ketika konflik dan pertempuran pecah antara Ali dan Muawiyah. Namun, penganut Muawiyah juga disebut sebagai Syiah. Membedakan antara Ali dan Muawiyah Syiah, nama ini dapat ditemukan dalam teks perjanjian tahkim yang menyatakan bahwa jika orang yang ditunjuk untuk melakukan tahkim berhalangan, maka dua kelompok Syiah akan menggantikannya. Namun, karena Syiah pada saat itu hanya disebut pendukung dan pembela, baik Syiah Ali maupun Muawiyah bergabung dengan Al-Hulusanah. Kedua kelompok ini memiliki keyakinan yang sama karena bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah menurut Rasulullah SAW. Akibat dari peperangan ini menimbulkan perpecahan beberapa golongan teologi dan politik, diantaranya Syiah yang mendukung Ali dan Khawarij yang menolak Ali dan secara agresif menentang pemerintahannya. Persoalan politik menjadi pokok munculnya firqah atau golongan dalam Islam, tetapi ternyata firqah atau golongan politik terjadi perbedaan dan perselisihan internal di kalangan firqah Syiah. Khawarij, Khalifah Ali pun wafat dibunuh pada tahun 40 Hijriah atau sama dengan 661 Masehi. Akibat konflik ini dan juga penyerahan kekhalifahan dari Hasan bin Ali terhadap Muawiyah bin Abu Sufyan. Terakhir, konflik yang terjadi di antara sahabat Nabi merupakan sunnatullah yang bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Semua itu merupakan pelajaran berharga bagi umat Islam di kemudian hari. Jadi, sekian dari saya, cerita saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey,